Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan. Tak lupa sholawat beserta salam, marilah kita hadiahkan ke ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan agama Allah, yaitu agama Islam, yang berlafazkan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, baiklah teman-teman sekalian, melawan ego dalam kehidupan kita itu ada banyak macamnya. Di antaranya melawan ego ketika kita harus mengakui kesalahan kita. Nah, ini memang berat. Melawan ego ketika kita harus mengakui kesalahan kita, walaupun sebenarnya kita itu nggak salah. Dan melawan ego ketika kita mengakui kesalahan kita, namun secara jujur di dalam hati kita sebenarnya kita itu salah, tapi kita nggak mau melakukannya, kita nggak mau mengakuinya. Nah, inilah yang dinamakan ego. Sehingga ada sebuah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai perang Khaybar, yang mana perang Khaybar ini merupakan perang yang sangat besar antara orang Yahudi dan Islam, yang terjadi ketika itu di Madinah, ya, perang Khaybar. Nah, ketika selesai perang Khaybar, nggak ada lagi perang-perang yang sulit pada waktu itu, ya. Perang Khaybar, ketika selesai perang Khaybar, ada beberapa tahanan dari orang Yahudi. Di antaranya calon istri Nabi yang bernama Sofiyah, ya. Tuh, yang mana Sofiyah ini merupakan anak dari kepala suku dari Yahudi gitu. Nah, hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari tahu di mana keberadaan Sofiyah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan oleh salah seorang sahabat di mana keberadaan Sofiyah gitu. Hingga Nabi datang ke tenda para tawanan perempuan dari orang Yahudi. Nabi masuk ke tenda Sofiyah bersama beberapa orang sahabat Nabi gitu. Hingga apa kata Sofiyah waktu itu? Sofiyah bilang, Nabi adalah orang yang paling saya benci gitu. Bagaimana tidak, kan? Ayah Sofiyah terbunuh dalam perang Khaybar. Suaminya terbunuh dalam perang Khaybar. Saudaranya terbunuh dalam perang Khaybar. Pamannya terbunuh dalam perang Khaybar. Bisa terbilang semua keluarga besar Sofiyah terbunuh dalam perang tersebut gitu. Namun Nabi datang untuk apa? Untuk meminta maaf. Walaupun pada dasarnya Nabi itu nggak salah gitu. Nabi tidak menzolimi mereka. Nabi tidak mengambil hak mereka gitu. Bahkan sebenarnya Nabi itu udah toleran banget sama orang-orang Yahudi. Nabi udah memberikan kesempatan, namun orang Yahudi menolak gitu. Namun Nabi datang di saat Sofiyah lagi benci sebenci-bencinya kepada Nabi. Hingga apa kata Sofiyah waktu itu? Nabi adalah orang yang paling saya benci, kata Sofiyah gitu.
melihat Nabi saja, melihat wajah Nabi saja Sofia nggak mau, apalagi nge-follow, apalagi berteman, berdamai gitu kan ya. Nah, itu. Tapi Nabi tidak egois. Nabi datang meminta maaf, "Wahai Sofia, saya minta maaf atas kematian ayahmu. Saya minta maaf atas kematian suamimu. Saya minta maaf atas kematian saudaramu. Saya minta maaf atas kematian mamamu. Saya minta maaf atas kematian keluarga besarmu," kata Nabi. Nah, sebenarnya Nabi nggak salah ya. Nabi terus meminta maaf dan terus menjelaskan gitu. Nabi menceritakan peristiwa kejadian waktu itu. Sebenarnya saya sudah memberikan toleran kepada ayahmu. Saya sudah memberikan kesempatan kepada mereka, tapi mereka menolak. Hingga akhirnya tak bisa dihindari terjadilah perang, kata Nabi. Nabi terus menjelaskan, terus meminta maaf sampai seterusnya. Hingga akhirnya hati Sofia luluh. Yang tadinya tidak mau melihat, akhirnya mau melihat Nabi. Yang tidak mau nge-follow, akhirnya mau nge-follow Nabi gitu. Akhirnya mau berdamai. Bukan cuma mau berdamai. Bahkan Sofia sampai jatuh cinta kepada Nabi gitu. Begitu luar biasanya Nabi dalam meminta maaf gitu. Begitu luar biasanya Nabi meminta maaf. Yang jadinya Sofia benci banget menjadi cinta banget kepada Nabi gitu. Dari kisah ini dapat diambil pelajaran bagaimana melawan ego. Tuh, bagaimana mengakui kesalahan kita walaupun pada dasarnya kita nggak salah gitu. Ya, yang namanya perang kan ya, kontak fisik, hidup dan mati itu sudah resikonya gitu. Jadi sebenarnya Nabi nggak salah, Nabi tidak menzolimi mereka gitu. Dan kalau kita baca kronologis dari perang Khaybar itu, sebenarnya Nabi itu udah toleran banget sama mereka. Nabi udah memberikan kesempatan kepada mereka. Nabi sudah mengajak mereka berdamai, tapi mereka menolak. Hingga akhirnya tidak bisa dihindari terjadilah perang gitu. Sofia jatuh cinta kepada Nabi itu bukan karena Nabi itu kece, bukan karena Nabi itu keren, tapi karena akhlak beliau yang memang sangat luar biasa. Masya Allah, ini merupakan salah satu akhlak dari Nabi SAW yang patut untuk kita teladani. Bagaimana cara kita melawan ego dengan meminta maaf dan mengakui kesalahan kita. Tuh. Nah, perlu teman-teman ketahui, minta maaf itu dilihat dari konteksnya memang sangat sederhana. Tapi kebanyakan di antara kita enggan. Kebanyakan di antara kita enggan melakukannya dan menganggapnya remeh gitu. Dan kalau kita bandingkan dengan sholat sunnah, mungkin kebanyakan di antara kita lebih mudah melakukan sholat sunnah yang 2 rakaat daripada meminta maaf, daripada mengakui kalau kita itu salah gitu. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya meminta maaf ini merupakan suatu sifat yang karamah, yang mulia. Untuk itu teman-teman sekalian, penting untuk kita segera meminta maaf jika kita bermasalah dengan keluarga, jika kita bermasalah dengan teman, jika kita bermasalah dengan saudara. Walaupun posisi kita itu dalam keadaan yang benar.
walaupun kita itu nggak salah. Tuh. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi tadi, Rasulullah, beliau saja yang maksum, yang suci, mau meminta maaf, mau mengakui kesalahannya, walaupun sebenarnya ya Nabi itu nggak salah. Apalagi kita, umatnya yang hanya manusia biasa, yang pasti tidak pernah luput dari khilaf, salah, dan dosa gitu. Jangan pernah berpikir jika kita meminta maaf kepada orang lain itu akan merendahkan diri kita. Tidak. Bahkan jika kita itu meminta maaf kepada orang lain, itu akan meninggikan derajat kita. Karena tadi sudah saya bilang, Islam meletakkan minta maaf ini merupakan suatu kemuliaan. Di dalamnya itu tergantung kemuliaan. Sehingga apa kata Nabi? Bahwa orang yang terlebih dahulu meminta maaf di hadapan Allah akan ditinggikan derajatnya dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan orang yang dimintai maaf. Untuk itu teman-teman sekalian, jika bermasalah segera minta maaf. Tidak perlu menunggu-nunggu waktu untuk meminta maaf, tidak perlu menunda-nunda waktu. Apa kata Allah? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Wasari'u, dan bersegeralah ila magfiratin min rabbikum, ila magfiratin, menuju ampunan min rabbikum, dari Tuhanmu, kata Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan menuju luasnya surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Mu'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar bersegera meminta maaf, bersegera memohon ampun kepada Allah, agar bersegera meminta maaf kepada orang lain, mengakui kesalahan kita, meminta maaf atas segala kesalahan kita kepada Allah, meminta maaf kepada orang lain, mengakui segenap kesalahan kita. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Sehingga dengan kita melakukan hal yang demikian, itu akan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah, menuju jannahnya. Mu'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Yang mana surga ini Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya gitu. Untuk itu teman-teman sekalian, meminta maaf itu tidak perlu menunda-nunda. Meminta maaf itu tidak harus menunggu pada momen-momen khusus. Aduh, nanti aja deh minta maafnya pas di bulan Ramadan gitu. Nanti aja deh minta maafnya pas di hari raya Idul Fitri. Nanti aja deh minta maafnya pas hari perpisahan. Astaghfirullahaladzim. Minta maaf itu tidak harus di momen-momen tertentu. Minta maaf itu tidak harus di bulan Ramadan, tapi setiap waktu. Kenapa? Karena kita tidak tahu mungkin cara sikap kita, cara bicara kita, cara langkah kita yang kita sengaja atau tidak sengaja mungkin baik menurut kita, tapi belum tentu baik menurut orang lain. Cara bicara kita, sikap kita yang menurut kita tidak bermaksud menyinggung perasaan orang, tapi mungkin menurut seseorang ini salah menurutnya. Kita tidak bermaksud menyinggung perasaannya, mungkin menurut seseorang ini kita sudah menyinggung perasaannya gitu.
langkah kita, sikap kita, cara bicara kita, yang sedikit pun kita tidak bermaksud menyinggung perasaan orang lain, tapi kita tidak tahu mungkin orang lain ada yang tersinggung oleh sikap ataupun cara bicara kita. Ataupun umpamanya teman kita yang melakukan kesalahan duluan, tuh nggak apa-apa kita yang meminta maaf duluan, nggak apa-apa kita mengakui kesalahan kita walaupun sebenarnya teman kita ini yang salah gitu. Karena dengan kita meminta maaf itu tidak akan, seperti yang saya bilang tadi, tidak akan merendahkan diri kita, bahkan itu akan meninggikan derajat kita. Kita akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita punya, untuk itu teman-teman sekalian, jika kita punya kesalahan pagi, jangan tunggu sore minta maaf, takutnya nanti siangnya kita keburu meninggal. Jangan tunggu minta maaf di bulan Ramadan, takutnya nanti malaikat maut duluan menjemput kita sebelum kita meminta maaf, teman-teman sekalian. Tuh. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan jika ada cara pengucapan yang tidak sesuai, baik itu dari lafaz, cara bicara, cara penyampaian yang kurang. Saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari hilaf, salah, dan dosa. Dan jika kalian suka videonya, jangan lupa like, share ya. Dan semoga bermanfaat, bisa menjadi pengingat diri untuk kita semua, terutama saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.